Duduk. Shalom. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Gembala yang tidak ada di tempat, namun juga kepada semua pengurus gereja dan jemaat di tempat ini saya mengucapkan terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tadi ketika doa pembukaan kan disebutkan kita harus masuk ke hadirat Tuhan. Kalimat ini mulai dari awal sampai akhir disinggung terus. Berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Pak, tadi berdoa akhirnya saya menemukan sesuatu yang akhirnya kita akan pelajari bersama. Dan saya beberapa waktu yang lalu saya menemukan ini kita harus hati-hati, mohon sabar, saya sampaikan ini mohon dicerna dulu. Ternyata sekalipun kita di dalam hadirat Tuhan, kita masih bisa gagal. Nanti kita lihat. Kita kan sering bersama Yesus kita menang, hati-hati. Yesus itu memang selalu pemenang. Tetapi orang walaupun bersama Yesus, ada di dalam hadirat Tuhan, dia masih bisa gagal. Mohon sabar ya, rasanya loh kok gak mungkin lah bersama Yesus kok gagal. Bersama Yesus masih ada kemungkinan bisa gagal kalau kita tidak hati-hati. Sudah bersama Yesus, Alkitab mencatat ini. Ini gara-gara doa pembukaan tadi saya jadi terima kasih sekali Pak. Saya tadi masih mikir apa ini kira-kira untuk kita semuanya. Nah, ternyata Tuhan tunjukkan yang saya pelajari beberapa waktu yang lalu. Saya cari dulu ayatnya. Kita buka dulu Matius pasalnya yang ke-14 ayat 29 sampai ke 30. Hadirat Tuhan itu sangat penting buat kita. Tetapi bila kita salah bersikap dalam hadirat Tuhan, ternyata kita masih bisa gagal. Kita masih bisa jatuh. Kita masih bisa tenggelam. Matius 14 ayat yang ke-29 saya bacakan dan semua silahkan perhatikan masing-masing Alkitabnya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas mendapatkan Yesus. Ayat berikutnya. Yang dua, tetapi, saya ulangi kata ini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah. Ia ini siapa? Petrus. Dan ia mulai lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Ayo kita renungkan bersama, ini menarik. Yesus ada di situ enggak? Yang panggil Petrus keluar siapa? Waktu Petrus keluar dari perahu, dia percaya enggak dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia tidak tenggelam. Tetapi ketika perasaannya mulai bermain, hati-hati, ini Petrus sedang ada di dalam hadirat Tuhan enggak? Bersama Tuhan Yesus enggak? Penerjemahan di hadirat Tuhan itu kan sederhana. Kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Oh, ini Petrus ini muridnya loh. Tuhan Yesus ada di situ. Tahu kisahnya ini sebelumnya? Saya singkat saja ya. Kisah ini terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu Tuhan Yesus minta murid-muridnya menyeberang duluan. Lalu Tuhan Yesus minta orang-orang itu pulang. Tuhan Yesus berdoa, menyendiri. Setelah sekian lama Tuhan Yesus menyusul murid-muridnya yang sudah naik perahu. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, murid-muridnya bilang, ada hantu laut. Dikira hantu. Lalu Tuhan Yesus bilang,
ini aku. Nah, setelah itu kejadian ini, kan Yesus bilang, kalau kamu Tuhan, dibilang apa ayat sebelumnya? Suruhlah aku. Petrus minta, kalau kamu memang Tuhan, aku akan datang ke kamu, aku enggak tenggelam. Tuhan Yesus selalu bilang, datanglah. Kita sering enggak bilang, kalau ada Tuhan, aku percaya. Sering enggak? Kalau aku di hadirat Tuhan semuanya beres. Saya setuju. Saya sering mengalami. Tetapi di tengah-tengah hadirat Tuhan, hati-hati dengan satu ini. Pikiran kita. Yang membuat kita gagal di hadirat Tuhan adalah pikiran. Loh, Petrus itu ketika ngerasakan angin, pikirannya langsung bekerja. Ini aku di atas air ini. Ayat itu jelas menulis, dirasanya tiupan angin ketika perasaannya bermain. Hati-hati. Jadi ketika di hadirat Tuhan, perasaannya harus tetap pada Tuhan. Perasaannya jangan ke yang lain. Ini cuma dikatakan dirasanya tiupan. Tiupan itu bukan angin yang kencang. Tiupan itu cuma begini. Tiupan itu sesuatu yang kecil. Ketika rasa sesuatu yang kecil di luar Tuhan, yang bukan dari Tuhan, walaupun Tuhan sedang ada di situ, kita bisa, walaupun kita sedang ada di hadirat Tuhan. Ini maaf, lagi berdoa luar biasa merasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba ingat, besok utangku jatuh tempo. Besok jatuh tempo ini bagaimana? Hadirat Tuhan langsung lenyap, langsung ada di dalam hadirat hutang. Loh, iya, langsung Tuhan gak kerasa. Apa penyebabnya ini? Pikiran dan hati-hati. Alkitab mencatat, saya tiba-tiba ingat, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya diberkati oleh orang bertato, orang keluar dari Nusa Kambangan. Saya akan cerita ini, tapi sebelumnya kita baca dulu yang bisa menjelaskan kenapa Petrus itu di hadirat Tuhan hanya karena angin kecil bisa tenggelam. Kita buka dulu Amsal pasal yang ketiga, ayat yang keempat atau lima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Nah, pasti kita semua sering membaca ayat ini ya. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan, kalau nama segenap itu semua atau ada yang disisakan? Totally, semua. Percayalah kepada Tuhan dengan semua hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya pada Tuhan itu gampang atau mudah? Kenapa susah? Kenapa Pak? Hah? Harus dengan segenap hati, soalnya hatinya kesana kesini. Katanya bapaknya susah karena harus segenap hati. Padahal hatinya ini terbagi-bagi. Untuk ini, untuk itu, untuk itu. Kalau cuma percaya, gampang. Percaya pada Tuhan, percaya. Haleluya, haleluya. Tapi yang bahaya ini bersandar pada pengertian sendiri nih. Kita mungkin sudah puluhan tahun atau enggak tahu berapa lama jadi Kristen, percaya Tuhan sudah lama. Tapi menjalani hidup dengan bersandar pada pengertian sendiri ini. Akhirnya percaya, tapi enggak maksimal. Saya ingin cerita kenapa saya mendapat ayat ini. Kira-kira 2 minggu yang lalu, saya berdoa bagi Tuhan, saya ini punya masalah sudah 2 tahun enggak selesai-selesai. Kalau masalah ini enggak selesai, ya terganggu.
Tuhan tolong. Tuhan tuh jawabnya sederhana, lembut sekali. Kamu datang ke tempatnya Erwin. Kalau Bapak Ibu ke arah kota, pas di perempatan Wonorejo itu, yang ada bengkel motornya Pak Joko itu, yang ke arah gedung DPR, kira-kira 200 meter dari perempatan itu ada cucian motor. Itu punyanya namanya Erwin. Erwin itu dulu dibawa, dia dulu maaf saya cerita nggak apa-apa, dia juga ini, dia dulu di Nusa Kambangan. Lulusan Nusa Kambangan. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, masalah saya ini cara penyelesaiannya bagaimana Tuhan, suruh saya datang ke Erwin. Saya langsung jawab ke Tuhan, Tuhan apa enggak salah ini, kenapa Erwin? Kenapa enggak yang lain? Ya tapi ketika yang berbicara jelas Tuhan, saya taat. Saya taat. Saya ngantar anak saya ke sekolah Kalibobo, dari Kalibobo saya ke cucian motor itu, motor saya taruh depan, Win cuci motor. Yang cuci ada sendiri, ngobrol lah dengan Erwin dan beberapa orang di situ. Ngobrol macam-macam, di tengah obrolan itu Erwin cerita bagaimana dia bebas dari Nusa Kambangan. Dia harusnya menjalani hukuman selama 20 tahun. Dia nggak ngerti maksud saya datang itu nggak ngerti. Saya belum bilang apa-apa, saya cuma main. Harusnya dia 20 tahun penjara. Masih dijalani 4 tahunan. Ketika dijalani 4 tahun, Pak Daniel Alexander itu lagi pelayanan di penjara itu. Nah, Erwin itu ada di luar gereja karena dia muslim. Selesai Pak Daniel pelayanan, dibilang selamat siang, tanya nama biasa toh, tanya nama, sudah Pak Daniel pergi. Setelah itu berapa hari kemudian Pak Daniel telepon, lewat penjaga di LP itu, kasih tahu Erwin untuk ngurus pembebasan bersyarat. Ini 1/4 saja dijalani belum, 1/4 masa tahanannya saja belum. Tapi Erwin ini taat, diurus lewat orang yang dipinjam HP-nya itu. Singkat cerita, tanggal 12 surat itu dikirim ke Jakarta, tanggal 16 surat itu sudah balik, Erwin dinyatakan bebas. Padahal ngurus itu tidak gampang. Tanggal 12 dikirim, tanggal 13 Erwin itu masih telepon, Pak suratnya sudah saya kirim. Oh iya, itu belum diurus. Berarti tanggal 12 dikirim, tanggal 13 sampai Jakarta belum diurus, tanggal 15 baru diurus, tanggal 16 sudah ada di Nusa Kambangan dan dia sudah bebas. Padahal seharusnya ngurus ini bisa makan waktu tahunan dan dana yang tidak sedikit. Ketika Erwin cerita ini, saya tiba-tiba ingat masalah saya. Loh, kalau Tuhan mau menyelesaikan masalahnya Erwin yang masih dalam tanda kutip belum percaya Tuhan, bisa selesaikan hari itu cuma 1 hari selesai. Kalau saya hitung perjalanan suratnya, prosesnya ini cuma 1 hari. Padahal itu harus melewati banyak hal. Yang paling rumit itu 2, dirjen dan kementerian, ini paling sulit. Tapi dalam waktu 1 hari bebas. Saya langsung ingat masalah saya. Tuhan, saya minta maaf. Dalam hati, tapi Erwin nggak tahu kan. Tuhan, saya minta maaf. Harusnya saya ini, kalau masalah saya betul-betul saya bawa Tuhan, saya serahkan Tuhan sepenuhnya. Selesai. Yang tidak membuat masalah selesai adalah perasaan saya. Tuhan ternyata tunjukkan masalah saya itu sudah selesaikan kira-kira 3 atau 4 bulan lalu. Tetapi perasaan saya masih di 5 bulan, di 6 bulan yang lalu. Saya masih terganggu dengan hal itu. Saya langsung cerita ke Erwin. Erwin menangis. Erwin bilang, Kak, saya sudah 2 minggu ini merenungkan Amsal 3 ayat 5 ini. Kakak kesini ini saya baru tahu artinya. Sejak saya keluar dari Nusa Kambangan,
Saya percaya Tuhan, tetapi saya menjalani hidup dengan bersandar pada pengertian, sehingga dia bilang hidup saya percaya Tuhan tapi hidup saya masih rasanya mentok, hidup saya rasanya ada saja, karena saya menjalaninya dengan pengertian, bukan bersandar penuh. Ketika Erwin menceritakan ini, saya ceritakan kenapa saya datang, dia kaget. Saya bilang, Win, ketika tadi pagi Tuhan menjawab saya, datang ke Erwin, saya protes sama Tuhan. Tuhan, gak ada orang lain, kenapa harus Erwin? Erwinnya tertawa. Saya protes sama Tuhan, kenapa Erwin? Gak ada orang lain gak Tuhan? Yang saya maksudkan adalah begini. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika Tuhan menunjukkan jalan keluar, jangan pakai pikir-pikir. Sering gak kita berdoa pada Tuhan, Tuhan jalan keluarnya bagaimana? Tapi ketika diberi jalan keluar, kita mikir. Menurut pengertian kita, gak cocok. Menurut pengertian kita, jalannya bukan ini, tapi yang pernah gitu gak? Sering malah. Tuhan sudah beri jalan-jalannya yang sini. Dilihat. Di situ berbatu. Ada semak duri. Di situ nanti harga diri saya jatuh. Saya lewat sini saja Tuhan. Ini aman, lurus. Harga diri aman. Gengsi terjaga. Saya. Tengkurap di situ dia. Pernah begitu? Pernah, siapa tadi yang bilang pernah? Ternyata dalam hidup ini, kita sering minta Tuhan hadir tuntun kita. Tuhan sudah tuntun tapi kita tidak mau. Kita mau pengertian kita sendiri. Contoh sederhana. Punya masalah ini dengan terserah siapa saja. Mungkin mertua kah, mungkin saudara kah, mungkin pasangan kah. Tuhan, aku ingin menyelesaikan ini. Tuhan gampang ngomongnya. Ampuni dia. Ampuni Tuhan. Jalan pengampunan ini nikmat sekali Tuhan. Di situ sudah ada tulisan, dia yang salah, dia yang bikin masalah, dia yang ini. Saya harus lewat situ. Tuhan, dia yang salah, saya harus lewat sini. Dia harus ikut saya, dia harus minta maaf ke saya, dia begini. Dia harus dihukum begini. Kalau lewat sini Tuhan, saya yang dihukum ini. Saya harus merendah, saya harus mengampuni. Mau enggak lewat sini? Mau enggak? Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, silakan lewat sini. Tapi masalahmu enggak akan selesai. Ayo. Di sini siapa yang sudah bertahun-tahun nggak cocok sama mertuanya? Saya tanya serius, siapa yang sudah bertahun-tahun bermasalah dengan mertuanya? Ya apa? Nggak berani menjawab. Rahasia. Siapa yang bertahun-tahun merasa luka dengan pasangannya? Siapa yang sudah bertahun-tahun merasa luka dengan pasangannya dan ingin sembuh? Hari ini putuskan melewat jalan pengampunan. Saya garansi. Pernikahanmu, hubunganmu dan segala sesuatunya akan sembuh. Kalau saudara mau melewati apa yang Tuhan tunjukkan. Hari ini juga, kalau mau masalahmu selesai, jangan gunakan pengertian sendiri. Ini musim corona loh. Kita bisa mati setiap saat. Saya kemarin ngobrol sama teman. Nikmatnya kematian itu adalah tidak ada jadwal keberangkatannya. Loh iya, kematian itu nggak ada jadwal keberangkatannya. Kalau saya kemarin ke Jakarta berapa hari lalu naik pesawat itu ada jadwalnya. Garuda
jam 12.45. Lion, jam 12.30. Kematian, tidak ada. Dan saudara masih mau bersandar pada pengertian sendiri, menyesal, saya bilang. Orang model begini nih, di alam kematian bikin repot malaikat. Disuruh ke sana ke sini, disuruh ke sini ke sana. Mau apa? Kayak babi itu loh, maaf. Babi itu kalau didorong nggak mau. Tapi coba tarik ekornya, dia maju. Coba nanti kalau di rumah yang punya babi atau nggak punya babi, datang ke pinjem babi tetangganya. Coba dorong ke depan, dorong sampai kita keluar tenaga, sampai dia akan mundur. Tapi kalau ditarik ekornya, dia maju langsung. Itu bersandar pada pengertian sendiri itu. Sudah nggak percaya. Pak coba kalau nggak percaya punya babi nggak? Nggak punya. Di sini yang punya babi siapa? Pinjam nanti coba datang ke kandang, coba saja. Ayo pulang nanti satu jemaat praktek satu-satu di kandang. Ya, langsung dipotong katanya. Setelah untuk percobaan baru dipotong. Jadi ingat ya, siapa yang bersandar pengertian sendiri itu kayak babi itu loh. Iya, lo babi itu begitu. Maju, dia malah mundur. Tarik ekornya, mundur, dia maju langsung. Memang luar biasa ini orang. Ini babi maksud saya, bukan orang. Coba saja di rumah yang punya babi. Nanti kalau babinya nggak mundur begitu panggil saya. Saya doakan ini babi pasti kena roh lain. Saya sudah buktikan karena papa saya pelihara babi. Saya tes. Oh, kalau bersandar pada pengertian sendiri, ingat. Kita kayak, bukan saya yang bilang Alkitab itu luar biasa. Kenapa saya jadi ingat kisah ini ya? Ketika ini untuk menolong kita bahwa di hadirat Tuhan kita bisa kalah. Selain ayat ini, tambah satu ayat lagi nggak apa-apa ya? Ini kisah yang ini, waktu pengintaian, Bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang ke-1. Tadi kita belajar, Petrus itu disuruh Tuhan, dia jalankan, dia ada di atas air, tapi begitu dia bersandar ke pengertiannya sendiri, dia tenggelam. Bilangan 13 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2-nya, suruhlah beberapa orang mengintai yang akan Tuhan berikan kepada orang Israel. Sampai di situ dulu. Yang suruh siapa? Kalau yang suruh Tuhan kira-kira Tuhan lindungi enggak? Yang suruh Tuhan kira-kira Tuhan jagai enggak? Kalau yang suruh Tuhan kira-kira pasti berhasil enggak? Nah, faktanya kita akan lihat. Ternyata ketika yang menyuruh Tuhan tidak semua bangsa Israel, dari yang disuruh saja enggak semua. Yang disuruh itu ada 12, mewakili masing-masing satu suku. Ternyata dari 12 suku ini saja tidak semuanya yakin. Kita lihat ayatnya di mulai pasal 27, ayat mulai 13 mulai 27. Ayo. Bilangan 13 mulai 2. Nah, ini ceritanya setelah menjalankan apa yang disuruh oleh Tuhan, apa yang diperintah Tuhan. Para pengintai ini pulang dari tanah Kanaan menemui pemimpinnya. Nah, ini mereka, para pengintai ini menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, ke Kanaan itu maksudnya. Kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu apa? Berlimpah, limpah susu dan madu. Dan inilah hasilnya. Ayat berikutnya.
Maaf sebelum saya baca. Inilah hasilnya, mereka ini menunjukkan hasil dari tanah Kanaan ini loh. Sudah pegang hasil loh. Tuhan bener loh, yang diomongin Tuhan tuh bener. Tapi ada kata hanya. Kalau tadi siapa? Petrus tuh tetapi, ini hanya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu, di Kanaan itu maksudnya kuat-kuat. Dan kotanya berkubu dan sangat juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Berikutnya, sampai ayat berapa nanti? Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Yang berikutnya, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan, saya ulangi pelan, dari 12 orang, yang 11 ngomong yang seperti tadi, wih, di sana tuh, wah, bagus, hanya di sana itu orangnya kuat, orangnya begini, menakutkan bahwa Kaleb ngomong, tidak, biarpun orang Kanaan, orang Amori, orang ini kuat-kuat, kita akan mengalahkannya. Kenapa? Kaleb tahu siapa yang, tapi yang 11 ini main pengertian. Kalau tak hitung-hitung, ini yang 11 ini. Di laut, di sepanjang laut ada suku Kanaan, ada orang Amori, ada orang Het, ada keturunan Enak yang besar-besar. Gak bisa kalah. Tetapi siapa? Kaleb ngomong enggak, yang suruh Tuhan. Kaleb ngomong gitu masih dibantah loh. Coba lihat ayat berikutnya. Masih dibantah lagi. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia, bersama Kaleb maksudnya, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Berikutnya, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar apa? Busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, mengerikan loh. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Berikutnya, juga kami lihat di sana orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Dan demikian juga mereka terhadap kami. Menyedihkan kisah ini. Mereka disuruh Tuhan berangkat. Mereka sudah membawa hasil bukti. Mereka sendiri tadi yang ngomong toh. Ini buktinya. Kami dari negeri itu, ini buktinya. Tetapi yang mereka lihat bukan tentang janji Tuhan, tapi yang mereka lihat adalah hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak mungkin. Pengertian mereka sendiri. Ada orang yang raksasa yang makan manusia. Kami ini seperti belalang. Bayangin, kalau seperti belalang itu berarti tinggal tangkap, masuk tanpa kecap. Tangkap langsung makan. Orang Jawa bilang dikeremus. Ngeri enggak? Saya dulu punya teman, rekan kerja dari Swiss. Orangnya tingginya 2,35 meter. Ini mungkin keturunan Enak dia itu, saya nggak tahu. Kalau ngobrol sama saya, kalau di kantor lagi bicara itu dia begini. Dia jongkok, saya berdiri itu masih, saya sepundaknya. Saya pernah pakai mobilnya, di mobilnya ada bajunya dia. Saya pakai bajunya itu segini. Kancing bajunya itu dari leher sampai bawah, ini kancing bajunya. Ini orang tinggi sekali. Saya pernah jemput istrinya ke Bandara Juanda, dia sibuk di Malang, saya jemput. Wih,
Istrinya tinggi sekali, cantik. Begitu ketemu dia, istrinya jadi pendek. Artinya orang ini tinggi sekali. Maksud saya cerita ini kenapa? Menghadapi orang yang tinggi besar itu kita pikir-pikir. Ya saya mau pukul dia itu mungkin begini. Dia tinggal pukul saya begini, sudah. Iya tuh. Dalam segi apapun saya kalah sama dia kalau berkelahi sama dia. Betul? Ini sama. Yang dialami orang Israel ini sama. Kayak belalang. Ini belalang enak sekali dimakan. Tidak berkutik bangsa Israel. Tetapi Kaleb punya keyakinan. Tidak. Kaleb tidak menggunakan pengertiannya. Dia tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia bersandar penuh kepada Tuhan. Nanti silakan dibaca kisahnya. Bangsa Israel maju atau tidak, menang atau kalah. Jangan malas-malas baca Alkitab. Kurangi Facebook. Saya juga main Facebook, tapi ya kalau pagi asal kirim sudah saya tinggal. Ya, nanti lihat bagaimana kelanjutan kisah ini di Alkitab. Tapi dari kisah ini kita belajar yang suruh Tuhan. Tuhan sudah memberi bukti, mereka sendiri loh. Ini buktinya. Tadi kita baca toh? Buktinya ada, tetapi mereka tidak melihat bukti penyertaan Tuhan. Yang mereka lihat masalah. Sering nggak hidup kita seperti itu? Punya bukti Tuhan hebat? Punya nggak bukti Tuhan hebat dalam hidup kita? Pernah melewati sebuah masalah yang seharusnya nggak bisa dilewati? Pernah tersudut? Pernah terpojok? Dan tiba-tiba Tuhan tolong? Pernah? Tapi kenapa ketika kita waktu diajak lagi maju kita, di depan mengerikan, di depan menakutkan. Dulu masih bujang, mau menikah takut. Orang menikah itu kebutuhannya banyak, sudah menikah diberkati Tuhan, istrinya hamil takut. Nanti anakku makan apa, susunya dari mana, banyak sekali alasannya. Anaknya lahir satu, Tuhan pelihara. Istrinya hamil lagi, Tuhan ini bagaimana? Iya begitu kadang tuh. Yang tertawa mungkin merasakan. Bersandar pada seolah-olah berkat Tuhan ini nggak cukup untuk menyelesaikan hidup ini. Seolah-olah kita harus ada tambahan. Selain berkat Tuhan harus ada tabungan 2 miliar, harus begini. Tabungannya nenek lu. Saudara semua harus belajar kepada Pak Gembala. Ini mungkin nanti ditayangkan, ini Pak Gembala nonton, tapi saya mau bersaksi. Pak Gembala saudara pernah mengalami masa dia terpojok. Gak ada yang tahu toh? Saya buka rahasianya. Mumpung orangnya gak ada. Saya buka rahasianya mumpung orangnya gak ada. Sekali waktu. Dia harus pulang ke Jawa Pak Gembala. Tidak punya uang. Panggillah istri dan anak-anaknya. Kita harus ke Jawa ini begini. Bu Norma tanya, Bapak punya uang? Punya 300.000. Dan ada sedikit tabungan 2 juta lah. 2.300.000. Pulang ke Jawa, satu rumah naik pesawat. Bisa? Saya tanya, bisa? Pakai pengertian sendiri bisa. Mau dihitung pakai HP di deret-deret 20, hitung pakai kalkulatornya, bisa? Tidak bisa. Bu Norma bilang, Bapak ini mimpi. Secara pengertian manusia mimpi. Uang cashnya 300.000 yang di tabungan 2 juta, mau pulang ke Jawa satu keluarga. Pak, saya bilang, Pak itu sampai Pasar Royehe sudah habis. Ketika dia cerita itu saya bilang, Pak itu sampai Pasar Royehe sudah tamat. Jangankan sampai sama busa, sampai Pasar Royehe saja sudah tamat Pak. Terus dia cerita lagi, Teguh bilang, Bapak, gak apa-apa, pulang ke Jawa. Syaratnya, coba. Anaknya bilang, syaratnya. 1, Bapak itu kan pendeta, tidak boleh bilang jemaat.
Yang kedua, tidak boleh hutang. Loh, hebat toh? Dan gembala saudara menjawab, "Le, kita pasti pulang." Hebat enggak? Dan hari itu dia pulang, satu keluarga. 2.300.000. Gak tahu rumahnya Pak Harto itu Jawa sebelah mana. Satu keluarga pulang. Dan dia menggenapi sebagai hamba Tuhan. Sebagai orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Dia meneladani ke istri dan anak-anaknya. Gak ada satupun yang dihutang. Gak ada satupun yang Kan ada tuh gembala atau pengkhotbah yang kalau punya masalah itu cerita di mimbar. Saya sedang punya visi Tuhan. Ingin membangun ini, siapa yang mau membantu? Dalam hati saya, kamu yang dapat visi, orang lain yang suruh bayar. Ada loh pendeta seperti itu. Dia bilang ini visinya Tuhan. Urunan, patungan. Enak sekali kamu yang punya visi, baru kami yang suruh bayar. Kalau kamu punya visi, bayar sendiri. Iya toh? Jangan ngerepotin orang lain. Nah, Pak Gembala saudara melakukan ini. Dan dia menang. Jadi kalau sampai ada jemaatnya yang nggak ngikutin model gembalanya, saya pakai daftar, saya baptis ulang kalian semua. Betul, saya minta izin Pak Gembala, saya baptis satu-satu ini. Saya rendam kira-kira setengah jam baru saya naikkan. Loh iya loh, punya gembala hebat kok. Pakai selang Pak, pakai selang. Setengah jam di dalam ya saya kasih selang lah, tenang saja. Saya kasih snorkel. Sudah setengah jam naik. Loh maksudnya begini, Bapak Ibu jemaat di sini punya gembala yang hebat. Saudara lebih banyak berinteraksi dengan Pak Gembala daripada saya. Tapi saya merasakan hidupnya. Penyerahan total dengan segenap hati. Tidak bersandar pada pengertian. Sampai masih ada yang bersandar pada pengertian sendiri. Saya cari satu persatu. Rugi, tidak usah ke gereja lagi. Punya gembala hebat, Bang. Mau? Total kepada Tuhan. Jangan bersandar pada uang apalagi. Uang itu mengecewakan sekali. Contoh, saya punya sahabat dekat. Asuransi saya ini nanti kalau cair, anak saya yang ini dapat sekian M, yang itu dapat sekian M. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Tapi kemarin dia menangis. Aduh, asuransi saya tinggal 2 sekian ratus juta. Kamu berharap sama uang. Dia mengatakan ini pasti aman. Tidak ada yang aman di luar Tuhan. Saya minta maaf, harus tambah satu lagi Pak Kuat. Tiba-tiba saya ingat, enggak apa-apa habis ini sudah. Saya janji terakhir nih. Saya ingat kisah ini. 1 Samuel 17 ayat 4. Sebentar, ayat 4 ke... Iya, 1 Samuel. Kita harus belajar dari tokoh ini bagaimana berserah penuh pada Tuhan, bagaimana dalam keadaan tidak mungkin dia lewati menjadi mungkin. Bagaimana di hadirat Tuhan dia memperoleh kemenangan, tidak gagal. 1 Samuel betul. 17 ayat yang keberapa itu? Ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Berikutnya, ingat tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju zirah bersisik. Berat baju zirahnya 5.000 sikal tembaga. Berikutnya, dia memakai penutup kaki dari tembaga.
dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Berikutnya, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang, ini yang penting, dan seorang pembawa apa? Seorang berjalan di depannya. Sampai di sini dulu. Tahu kisah ini? Goliat melawan siapa? Nah, ini dijelaskan dulu Goliat ini modelnya seperti apa. Kalau ada tinju, diteraskan petinju ini modelnya begini. Tingginya 6 hasta lebih sejengkal. Di kepalanya ada ketopong. Woi. Di badannya ada baju jirah itu pelindung. Di kakinya ada besi tembaga. Jadi terlindung semuanya, sudah besar, terlindung. Masih ada orang yang membawa perisai di depannya. Sudah besar, perlengkapannya lengkap, mungkin nggak ini dikalahkan? Nggak mungkin. Orang Israel diecek-ecek, nggak ada yang berani. Cuma dia yang maju, orang Israel nggak ada yang, siapa yang berani melawan, siapa yang bisa mengalahkan? Gak ada celahnya. Gak ada celahnya, mau dipukul di sebelah mana kita kena tembaga. Mau dilempar, mau diparang, tembaga. Gak akan dia terluka. Kita gak akan bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Tetapi lihat di ayatnya yang lompat ke ayat 50. Ayat yang ke-40, 50. Nah, ini Goliat kalah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan apa? Umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa. Saya ingin menjelaskan umban ini. Umban, saya pernah belajar secara khusus di internet tentang tentara-tentara di zamannya Daud ini. Umban itu peralatan perang yang paling murah di zaman Daud. Karena hari itu semua prajurit harus beli peralatan masing-masing. Nah, Daud kan bukan prajurit, dia kan gembala. Dia datang, ingat di salah satu ayat saya lupa, dia dicoba dikenakan baju peperangan, dia nggak bisa jalan, terlalu berat. Maka senjatanya cuma barang yang paling murah. Umban itu dalam bahasa Inggrisnya disebutnya slingshot. Jadi kayak tali untuk, ya itu slingshotnya itu. Itu hanya pelontar saja. Bayangin, lawannya lengkap, sudah ada, di depannya ada orang yang membawa, nggak mungkin ditembus. Daud cuma kena di, saudara baca, sebelum nanti baca. Goliat pas kena di testa, dan ditenggelam, dan dia roboh. Kalau saudara jadi Daud, kira-kira begitu melihat Goliat, maju atau mundur? Mundur. Secara iman ya, oh haleluya, ku mau memuji Tuhan, haleluya, sambil cari pohon yang besar berlindung. Ya toh, supaya nggak dilihat sama Goliat. Haleluya, ku mau memuji Tuhan, haleluya. Di mana? Ada dia di mana? Lihat, pakai prinsip Daud. Dia tidak menggunakan pengertiannya sendiri. Dia tidak hitung-hitungan, lawanku bagaimana, masalahku bagaimana. Goliat ini masalah bangsa lu. Masalah bangsa. Goliat ini yang menghina bangsa Israel. Melecehkan bangsa Israel. Tapi ketika Daud tahu dia dipanggil Tuhan untuk mengalahkan Goliat, dia tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia maju. Untuk menutup renungan kita siang hari ini,
Saya ingin bertanya, seberapa besar masalah, seberapa besar persoalan yang saudara hadapi? Musik mainkan lembut saja. Mainkan satu pujian, naikkan satu pujian lembut saja. Kita sudah belajar sedemikian rupa. Terima kasih kepada Roh Kudus yang mengajarkan kita bahwa kalau kita pun di hadirat Tuhan, kita harus menyerahkan sepenuhnya perasaan, pikiran, seluruh hidup kita. Sedikit saja kita berbelok, seperti hembusan angin kita tenggelam. Siapa yang hari-hari ini merasa masalahku paling berat, persoalanku paling berat, rasanya gak mungkin aku mengalahkannya, rasanya aku gak mungkin menyelesaikannya, rasanya aku gak mungkin melewati hal ini, lukaku sudah terlalu dalam, lukaku tidak terlalu dalam dan tidak bisa disembuhkan, hidupku sudah terlalu pahit, aku sudah terlalu kecewa, aku tidak mungkin mengampuni, tidak mungkin mengampuni. Saudara yang rindu, hadirat Tuhan memberi kemenangan. Semuanya saya minta dalam sikap doa. Saudara yang rindu, di dalam hadirat Tuhan dan beroleh kemenangan, letakkan tanganmu di dada, supaya Tuhan membebaskan, Tuhan menunjukkan caranya, Tuhan memberi anugerah. Kita tidak bersandar pada pengertian kita, namun kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Untuk setiap tangan yang diletakkan di dada, terima urapan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa berat masalahmu, seberapa dalam lukamu, seberapa gelapnya keadaanmu saat ini, terima urapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pengertianmu, cara berpikirmu ditenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan sanggup mengampuni, engkau akan sanggup melepaskan, engkau akan sanggup melewati. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan ini terjadi atas kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap nikmati hadirat Tuhan. Saya memberi kesempatan untuk semua tetap berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Kalau ada 2 atau 3 orang mau merespon kebaikan Tuhan siang hari ini, silahkan maju ke depan. Yang lain tetap dalam sikap doa. Kita semua tetap dalam sikap doa. Silahkan kalau ada 2 atau 3 orang maju ke depan. Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memelihara, menjaga di masa tua kami ini. Dan saat ini Bapak, bagi kami punya masalah. Kalau bagi saya sangat besar, namun bagi Tuhan tidak mustahil. Kami minta dengan pertolongan Tuhan untuk kami dengan Bapaknya yang saat ini
kami mempunyai masalah, kami percaya dan kami imani pasti Tuhan akan memberi jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain kalau ada silahkan. Semua tetap dalam sikap doa, nikmati anugerah Tuhan, nikmati. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami akan diurapi, setiap kami diurapi dengan cara pandang baru. Setiap kami dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Setiap kami dilatih oleh Tuhan untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tuhan Yesus, iman yang dimiliki oleh Pak Gembala di tempat ini kiranya mengalir turun buat semua jemaat. Mereka tidak digoyahkan oleh pertanyaan-pertanyaan, oleh syarat-syarat apapun. Semua jemaat teguh, kuat, kokoh, berjalan di dalam anugerah Tuhan, dan kami semua beroleh kemenangan. Terima kasih untuk lawatanmu siang hari ini. Terima kasih untuk anugerahmu. Pemulihan terjadi untuk setiap keluarga, untuk setiap hati, untuk setiap jiwa yang luka. Kekuatan ada bagi yang sudah kelelahan. Semangat baru dianugerahkan buat setiap jiwa yang sudah kehilangan semangat. Terima kasih untuk anugerahmu siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang menolong kami, untuk kami bisa menghidupi apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan.